Air adalah sumber utama kehidupan yang mengalir sebagai nyawa jiwa dari hulu hingga ke hilir. Pembasuh kekeringan, sebuah oase harapan yang telah disediakan oleh alam. Darinya embun pagi datang membasahi ujung hutan dedaunan. Di balik kabut tipis yang menyelimuti alam dengan kesederhanaan. Dan darinya pula, rimbun pepohonan tumbuh menjadi pelindung dari terik matahari yang meneduhkan, yang menyejukkan, dan menumbuhkan. Itu tanahnya bekas longsor itu. Di atas ya. Kayaknya masih baru ini. Nah, bekas-bekas batunya masih ada. Terus yang di sini ini juga bekas longsor dari atas ya. Lumayan nih, batu ini besar-besar. Pada tahun 2008, kasus kekeringan dan menurunnya debit sumber mata air telah beberapa kali dilaporkan. Perubahan status lahan pada kawasan rawan kebencanaan telah merubah fungsi hutan sebagai penyimpan sumber air atau resapan. Ketika perubahan itu telah terjadi, maka konflik perebutan sumber mata air yang tersisa tak dapat lagi dihindari. Komersialisasi sumber mata air melalui himpunan kelompok pengelola nyatanya tak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Sebab, bagi warga yang kurang mampu, sistem privatisasi jaringan sumber air itu justru memunculkan masalah yang baru, yaitu biaya lebih untuk kebutuhan air bersih. Air yang awalnya melimpah di hutan, kini telah menjadi bahan rebutan. Bagi warga yang kurang mampu secara pendapatan, satu-satunya jalan hanyalah memanfaatkan sisa-sisa dari rembesan yang ditampung dan disalurkan melalui pancuran. Jadi kita melewati medan yang lumayan ekstrim, menyusuri di tebing sungai, pinggir sungai. Harus berhati-hati karena jalannya licin. Dari latar belakang masalah yang terjadi, dari sanalah semua kisah itu diceritakan ketika adanya kebutuhan akan implementasi program pendidikan mahasiswa dari kampus dengan kebutuhan masyarakat di lapangan yang berada di kawasan hutan. Sebagaimana biasanya, program KKN memang menyasar desa-desa terpencil untuk dijadikan tempat pengabdian yang dimulai dengan satu kegiatan permulaan, yaitu observasi di lapangan. Cek, sudah bisa 14.0800. Cek 1 2 3. Checking 1 2 3. Bawah yang atas checking 1 2 3. Checking 1. Hari ini kami kembali mengunjungi sebuah lokasi yang dulu pada sekitaran tahun 2010 pernah dilakukan sebuah penelitian di lokasi itu. Bermula dari sebuah artikel majalah pada tahun 2008, di mana di dalam berita disebutkan bahwa puluhan wilayah di ujung timur sedang mengalami kekeringan. Di wilayah perkebunan, di lereng selatan, yang konon dari sebuah kisah yang pernah diceritakan, dahulunya terdapat sebuah mata air yang dikeramatkan, namun kini menghilang karena kebakaran hutan dan perubahan topografi di lereng perkebunan karena kebencanaan. Bentuk kontur muka bumi selalu berubah, bahkan ketika hasil survei topografi diolah, karena sebuah aktivitas alam bentuknya bisa jadi tak lagi sama. Berbagai aktivitas telah mengancam upaya pelestarian setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dari hulu hingga ke hilir, sebab semua fenomena itu tak akan mampu dijelaskan dengan ilmu sihir.
Jika paranormal mampu menemukan sebuah lokasi dengan mediasi, lantas mengapa mereka tidak menggunakan ilmunya untuk menemukan sumber energi, mencari sumber panas bumi, mendeteksi sumber minyak atau cadangan emas di balik perut bumi? Sebuah usaha yang jauh lebih bermanfaat secara ekonomi. Segala misteri takkan terpecahkan dengan ilmu klinik. Untuk itu, perlu dibedah dengan bantuan sebuah teknik. Atas sebab itu, pada tahun 2010 lalu, diadakan sebuah ekspedisi untuk melakukan eksplorasi hidrogeologi guna memetakan sumber air bersih dan melakukan survei pemetaan potensi. Sebab selama ini, belum ada kegiatan digitalisasi serta inventarisasi data mengenai keberadaan mata air di lokasi ini. Dan sekarang, mari kita jelajahi. Pada tahun 2014, puluhan warga yang berasal dari 3 darungan di sekitar perkebunan mengalami konflik horizontal perebutan sumber mata air. Konflik ini diperparah karena peran pemerintah sebagai penengah yang tak kunjung hadir. Kering ketika kemarau dan ketika puncak musim penghujan justru terjadi banjir. Semua konflik itu dipicu oleh rasa khawatir. Eksploitasi hutan bambu telah memicu pendangkalan mata air, sehingga kekurangan air bersih mempengaruhi kebutuhan warga desa dari hulu hingga ke hilir. Pada tahun 1990, telah terjadi sebuah kesepakatan. Warga darungan yang berada di hulu dapat memanfaatkan rembesan air sungai yang disalurkan lewat pancuran, sedangkan warga yang berada di hilir dapat memanfaatkan air sendang yang disalurkan melalui jalur perpipaan. Lalu, lambat laun, debit air sungai yang berasal dari hulu selalu menurun. Begitu pula dengan air sendang. Volume airnya juga berkurang dari tahun ke tahun. Ketika volume air berkurang semakin parah, ditambah kurangnya perhatian dari pihak pemerintah, di saat itulah para tetua kampung dan pihak manajemen dari perkebunan bersepakat untuk mengizinkan kontribusi pihak kampus melalui penelitian dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sayangnya, ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi sebuah misteri, menghilang bersamaan dengan mengeringnya sumber mata air pada sebuah kisah di ujung nadir. Sampai jumpa di desa terakhir.